Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mulai, mikrofon sudah jelas terdengar atau tidak? Mikrofon sudah jelas terdengar? Baik. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada sebuah riwayat yang dibawakan oleh para penulis. Wa qala Aun bin Umarah sami'tu Hishaman ad-Dastuwai yaqul wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman qad atlubul haditha uridu bihi wajhallahi azza wa jal. Aun bin Umarah berkata, aku mendengar Hisham ad-Dastuwai, beliau berkata, demi Allah aku tidak bisa untuk mengatakan sungguhnya aku pada suatu hari pergi menuntut ilmu hadis dalam rangka mengharapkan wajah Allah azza wa jalla. Jadi Hisham ad-Dastuwai, ya, beliau seorang ulama generasi terdahulu, akan tapi tidak sanggup untuk mengatakan aku menuntut suatu ilmu hadis dalam rangka dengan niat yang lurus dalam rangka mengharapkan wajah Allah azza wa jalla. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa di antara kebiasaan para ulama generasi terdahulu, di antara kebiasaan para salaf adalah mereka tidak kemudian merasa bahwa hatinya sudah ikhlas, niatnya sudah ikhlas, amalannya sudah ikhlas. Akan tapi mereka senantiasa, ya, khawatir takutnya niat tersebut, ya, dikotori oleh niatan-niatan yang buruk. Jadi inilah kebiasaan dari para ulama generasi terdahulu. Qultu ay az-Zahabi, aku berkata, yakni al-Imam az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wallahi wala ana, demi Allah aku juga tidak meyakini, ya, aku juga tidak bisa berkata bahwa pernah satu hari aku menuntut ilmu hadis dalam rangka mengharapkan wajah Allah azza wa jalla. Faqad kana as-salafu yatlubuna al-ilma lillahi fanabulu wa saru a'immatan yuqtada bihim. Ya, sungguhnya para ulama generasi terdahulu mereka menuntut ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka itu bisa menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki keutamaan. Mereka bisa menjadi para imam yang diteladani. Ini siapa? Para ulama generasi terdahulu. Ini perkataan Az-Zahabi, ya. Jadi Az-Zahabi sendiri tidak yakin bahwa niatnya sudah lurus. Akan tapi beliau menceritakan bagaimana kondisi para ulama generasi terdahulu. Kalau di zaman Az-Zahabi saja atau beliau sendiri saja tidak yakin, maka apalagi kita. Harus lebih khawatir lagi, harus lebih, ya, yakni waspada. Jangan sampai niatan kita itu dicampuri dengan hal-hal yang merusak keikhlasan. Wa talabahu qaumun minhum awalan la lillah wa hassaluhu thumma istaqamu wa hasabu anfusahum fajarrahumul ilmu ilal ikhlasi fi athna'it tariq. Kemudian setelah para ulama generasi terdahulu, kata Az-Zahabi, niatnya lurus, niatnya ikhlas, kemudian datanglah generasi setelah mereka, yaitu orang-orang yang awalnya menuntut ilmu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bisa mendapatkan ilmu tersebut padahal awalnya niatnya tidak ikhlas, akan tapi kemudian mereka istiqomah, akan tapi kemudian mereka diberikan taufik oleh Allah untuk bisa meluruskan niat mereka.
Jadi ini generasi setelahnya, orang-orang yang bisa jadi ketika menuntut ilmu awal-awal, ketika masih menjadi para penuntut ilmu, niatnya tidak ikhlas. Akan tapi kemudian mereka terus menuntut ilmu sehingga mendapatkan ilmu, menjadi ulama. Lama-lama mereka akhirnya bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghisab diri mereka, dan ilmu mereka itulah yang mengantarkan mereka kepada keikhlasan di pertengahan jalan ketika mereka menuntut ilmu. Saat awal belum ikhlas, tapi seiring waktu, seiring mereka semakin mengetahui ilmu akidah yang sahih, ilmu yang lurus tentang Al-Quran dan As-Sunnah, maka kemudian ilmu tersebut membawa mereka kepada keikhlasan di pertengahan jalan. Kama qala Mujahid wa ghairuhu, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabirun niyatin. Sebagaimana perkataan Mujahid dan para ulama yang lain, kami awalnya menuntut ilmu dan kami awalnya tidak memiliki niat yang lurus. Tsumma razaqallahu niyata ba'du. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki niat yang lurus kepada kami. Jadi ini tentunya adalah orang-orang yang ketika masih jahil, bisa jadi menuntut ilmu dalam rangka untuk supaya bisa disebut sebagai ustaz atau syekh. Tapi kemudian ketika mereka menuntut ilmu mereka lah yang membuat mereka malu dengan niat awal mereka, membuat mereka takut dengan ketidakikhlasan yang mereka lakukan sebelumnya, sehingga itu kemudian membuat amalan mereka setelahnya itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'duhum yaqul talabna hadzal ilma li ghairillah fa aba ay yakuna illa lillah fa hadza aidan hasan. Sebagian ulama berkata, kami menuntut ilmu pada awalnya tidak untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kemudian lama-lama ilmu tersebut membuat niat kami lama-lama tidak diarahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagus kata Az-Zahabi. Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Akan tapi nukilan seperti ini tidak kemudian membuat kita enteng dari awal. Tidak kemudian membuat kita tidak masalah sekarang niatnya jelek atau niatnya buruk, niatnya tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Toh nanti insya Allah setelah ilmunya banyak, seperti riwayat ini, banyak para ulama sebelumnya yang kemudian niatnya menjadi lurus di pertengahan jalan. Maka tidak boleh kita bersikap enteng seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah kita termasuk yang seperti ini atau termasuk orang-orang yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi setelahnya. Ini belum selesai, masih ada orang-orang selainnya yang sifatnya berbeda. Tsumma nasaruhu biniyatin salihah. Jadi ini adalah orang-orang yang awalnya niatnya buruk karena masih jahil, akan tapi setelah lama-lama belajar ilmu, makin lama makin malu dengan niat yang buruk tersebut, sehingga mereka kemudian mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu dengan niat yang lurus, niat yang saleh, niat yang salihah. Wa qaumun talabu biniyatin fasidatin li ajli dunya wal yuthna alaihim falahum manawau. Kemudian ada juga orang-orang selain dua orang yang tadi, yang pertama yang senantiasa meluruskan niat dari awal, inilah para ulama generasi terdahulu. Yang kedua, orang-orang yang awalnya niatnya buruk, akan tapi lama-lama ilmu mereka membuat mereka mengikhlaskan niat mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tipe orang ketiga, yaitu apa? Menuntut ilmu dengan niat yang buruk, yakni menuntut ilmu agama dalam rangka mencari dunia. Wal yuthna alaihim, dalam rangka dipuji. Falahum manawau, maka mereka akan mendapatkan sesuai dengan yang apa niatkan, sesuai dengan yang apa mereka niatkan, sesuai dengan yang mereka niatkan. Qala alaihi salam, man ghaza yanwi iqalan falahu manawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjihad dengan meniatkan untuk mendapatkan iqal,
maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan tersebut. Apa yang dimaksud dengan ekol? Ekol itu adalah tali, ya. Ekol itu tali. Maksudnya apa? Tali yang digunakan untuk mengikat binatang, ya, mengikat unta atau sapi atau kambing. Jadi lafaz hadis Nabi Muhammad SAW yang disebutkan adalah mengharapkan atau meniatkan tali, tapi yang dimaksud adalah meniatkan binatang, ya, mendapatkan, yakni harta secara umum. Yakni ketika orang berjihad kemudian berniat untuk mendapatkan harta ghanimah, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, falahu manawa, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan tersebut. Wa tara hadha ad-darba lam yastadi'u binuril ilmi wala lahum waq'un fin nufus wala li'ilmihim kabirun natijatin minal amal wa innamal alimu man yakhshallaha ta'ala. Maka engkau akan melihat tipe yang seperti ini, mereka itu walaupun secara zahir berilmu, akan tetapi mereka tidak disinari dengan cahaya ilmu. Wala lahum waq'un fin nufus, dan mereka juga, ya, ilmu tersebut tidak membekas pada diri mereka, pada hati mereka, pada jiwa mereka. Ketika mereka berbicara, ilmu mereka tersebut juga tidak membekas pada orang lain. Wala li'ilmihim kabirun natijatin minal amal, dan ilmu mereka tersebut tidak membuahkan amalan sama sekali, atau sedikit sekali yang berbuah menjadi amalan yang soleh. Ini kenapa? Ilmunya tidak berkah. Kenapa ilmunya tidak berkah? Karena niatnya tidak lurus. Bisa jadi secara zahir hafalannya banyak, bisa jadi secara zahir pemahamannya bagus, bisa jadi secara zahir kajiannya banyak, karyanya banyak, kitabnya banyak, bukunya banyak, artikelnya banyak, dan seterusnya. Akan tapi sedikit yang kemudian membekas di hatinya, sedikit yang kemudian menjadikan ilmu-ilmunya tersebut menjadi amalan yang saleh. Maka al-alimu wa innamal alimu man yakhshallaha ta'ala. Maka yang disebut sebagai alim, orang yang berilmu, itu hanyalah orang yang memiliki ilmu kemudian dia khasyah kepada Allah, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sungguhnya yang memiliki khasyah, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah para ulama. Dan khasyah itu adalah khauf wa ziyadah. Khasyah itu adalah rasa khauf, takut, tapi takut yang disertai dengan ilmu, takut yang dilandasi oleh ilmu, bukan takut sekedar takut, akan tapi takut yang dilandasi oleh basirah, oleh ilmu. Wa qaumun nalul ilma wa walu bihi al-manasiba fadzalamu wa tarakut taqayyud bil ilm wa raqibul kaba'ir wal fawahish fatabban lahum fama haula'i bi ulama. Kemudian juga ada orang-orang yang bisa mendapatkan ilmu, bisa dikenal sebagai orang yang berilmu, kemudian menduduki posisi-posisi yang penting, mufti misalkan, atau ya dijuluki lakop-lakop yang terkait dengan ilmu seperti syekh, seperti ustaz, ulama. Akan tapi kemudian setelah mereka mendapatkan itu semua, maka kemudian mereka zalamu, menjadi zalim. Zalim kepada siapa? Kepada diri mereka sendiri. Wa tarakut taqayyud bil ilm, yakni maksudnya adalah mereka meninggalkan ilmu mereka. Mereka tidak memperhatikan ilmu yang mereka miliki sendiri. Sudah tahu bahwa ini halal, ini haram, tetap diterjang, ya. Sudah tahu ini kemaksiatan, tetap dibolehkan, dan seterusnya. Sudah tahu ini kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, akan tapi tetap, ya, dibiarkan. Warakibul kaba'ir wal fawahish, kemudian mereka melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang keji. Fatabban lahu, maka celakalah bagi mereka. Fama haula'i bi ulama, mereka itu bukan para ulama. Wa ba'duhum lam yattaqillaha fi ilmihi, kemudian ada sebagian dari mereka, kita lihat ini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menjelaskan satu demi satu tipe-tipe dari orang-orang yang, ya, celaka,
di dunia dan di akhirat. Wa ba'duhum lam yattaqillaha fi ilmihi, sebagian dari mereka tidak bertakwa kepada Allah dalam ilmu mereka. Bal raqibal hiyal. Apa yang dimaksud dengan tidak bertakwa kepada Allah dalam ilmu mereka? Maksudnya adalah mereka mencari-cari tipu daya. Mereka pintar, mereka tahu fikih, mereka tahu masalah halal haram, mereka tahu dalil, mereka tahu ini syarat-syaratnya seperti apa, kondisi-kondisinya seperti apa. Kemudian mereka memelintir itu semua dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Mencari-cari tipu daya sehingga yang awalnya haram jadi halal, atau sebaliknya. Tapi yang banyak adalah yang haram jadi halal. Wa afta birukhas, kemudian mereka berfatwa dengan rukhsah. Apa itu rukhsah? Yakni keringanan-keringanan. Dalam setiap permasalahan selalu mencari yang paling ringan. Ini adalah perbuatan zindik kata para ulama. Ya, man tatabba'a ar-rukhas fahuwa zindik, atau yakni faqad tazandaq. Barang siapa yang mencari-cari keringanan, yakni dalam setiap masalah selalu mencari yang paling ringan, tidak peduli pada dalil. Dan walaupun dia tahu bahwa ini pendapat yang lemah misalkan, selama ada orang yang telah mengucapkan pendapat tersebut langsung diambil begitu saja, begitu ya. Ini adalah sebuah kezindikan kata para ulama terdahulu. Man tatabba'a ar-rukhas faqad tazandaq. Warawas syadza minal akhbar, kemudian mereka meriwayatkan kabar-kabar yang aneh tentang hadis Nabi Muhammad SAW atau riwayat para ulama generasi terdahulu. Jadi walaupun riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah atau riwayat yang menyelisihi riwayat yang lain yang sahih, riwayat yang mereka ucapkan tersebut misalkan sanadnya lemah, kemudian atau bahkan bisa jadi tidak ada sanadnya, atau walaupun ada sanadnya akan tapi matannya bertentangan dengan matan-matan yang lain yang jelas-jelas sahih. Nah, ini kemudian dipaparkan dalam rangka untuk mencari-cari atau memelintir tadi, dalam rangka untuk menjadi amunisi bagi fatwanya yang sudah tidak sesuai dengan koridor syariat tersebut. Wa ba'duhum istaru 'ala Allah, sebagian dari mereka juga ada yang berbuat pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani seperti tadi, memelintir ayat, memelintir tafsir. Ini sama saja berbuat pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wadu'al ahadits, bahkan memalsukan hadis. Naam, ada sebagian orang di zaman dahulu yang memalsukan hadis dalam rangka untuk mengajak orang-orang semakin senang beribadah. Niatnya bagus gitu ya. Niatnya bagus supaya orang-orang semakin semangat untuk belajar atau membaca atau menghafalkan sebuah surat di Al-Qur'an, maka kemudian dipalsukan hadis-hadis tentang keutamaan surat tersebut. Niatnya bagus akan tapi caranya salah. Maka di sini kita lihat ini tetap tidak niatnya yang bagus tersebut tetap tidak menjustifikasi, membenarkan perbuatannya tersebut. Fahatakahullahu wa dhahaba ilmuhu. Maka kemudian Allah menjerumuskan orang yang seperti ini karena perbuatan orang itu sendiri. Allah hapus ilmunya menjadi sia-sia, walaupun secara zahir bisa jadi ilmunya banyak, hafalannya banyak, karyanya banyak, gelarnya banyak misalkan, akan tapi ketika dia itu mencari-cari tipu daya, selalu berfatwa dengan yang paling ringan dalam rangka untuk menyenangkan orang. Ada tipikal orang dai bisa jadi atau ustaz yang selalu memperhatikan apa yang kira-kira disenangi oleh penanya. Penanya menanyanya seperti ini, maka khalas, tidak masalah, boleh insyaallah, boleh. Yani al halal wal halal, bukan al halal wal haram. Al halal wal halal, semuanya halal. Boleh yani, tidak masalah. Ini adalah perbuatan yang berbahaya. Wasara zaduhu ila nar, maka orang yang seperti ini diancam oleh neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'il aqsam kulluhum rawau minal ilmi syai'an kabiran. Semua orang-orang yang tipe-tipe yang terakhir ini,
yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, semuanya meriwayatkan ilmu itu banyak sekali. Secara zahir ilmunya banyak, akan tapi ternyata seperti itu, begitu ya. Wa tadalla'u minhu fil jumlah. Secara umum mereka adalah orang yang ahli dalam masalah ilmu. Coba bayangkan, ini Al-Imam Az-Zahabi tidak akan menuliskan seperti ini kalau tidak ada kasusnya. Betul? Tidak akan mengada-ngada, yakni tidak pernah ada kasusnya kemudian mengada-ngada di sini dijelaskan sifat-sifatnya. Tidak. Beliau melihat waqi', melihat realitanya adalah ada orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang tadalla'u minhu fil jumlah. Tadalla'u, yakni ilmunya sudah mendarah daging. Tadalla'u dari tulang rusuk. Yakni tadalla'u, yakni ilmunya sudah seperti menjadi bagian dirinya. Yakni apa? Ahli sekali. Tetapi kelakuannya seperti tadi, ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Sekarang Al-Imam Az-Zahabi kemudian menyebutkan tipe yang selanjutnya. Tipe yang selanjutnya lebih parah. Kalau yang sebelumnya apa? Sebelumnya ilmu ada, betul tidak? Ilmu secara zahir ada. Secara zahir dia adalah orang yang berilmu, yang ahli. Tapi amalannya tidak ada, atau amalannya fasik, atau amalannya seperti tadi, gitu ya, mencari-cari, tipu daya, hilah. Ya, ini kebanyakan dalam masalah muamalah misalkan. Ini kalau begini, ya harusnya haram, tapi ya kalau diginikan saja ini dipelintir jadi halal, gitu ya. Ini adalah perbuatan tipe yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Secara zahir orang berilmu, tapi amalannya minus. Tapi sekarang kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah akan menyebutkan orang yang ilmu enggak ada, amalan juga enggak ada. Wa khalafa min ba'dihim. Kemudian setelah orang-orang tersebut muncul orang-orang setelahnya. Jadi ini terus menerus, ya. Awalnya generasi terdahulu orang-orang yang ilmunya luas, ilmunya sahih, dan amalannya juga sesuai dengan ilmunya. Niatnya ikhlas hanya untuk Allah. Ini generasi terdahulu. Kemudian datang orang setelahnya yang menuntut ilmu, awalnya niatnya buruk, tapi kemudian lama-lama niatnya menjadi baik di tengah jalan. Kemudian datang generasi setelahnya yang tampak berilmu, akan tapi tidak sesuai, amalannya tidak sesuai dengan ilmunya. Selalu mencari-cari, tipu daya atau melintir-melintir tadi. Kemudian datang generasi setelahnya, yaitu orang-orang yang jelas tidak memiliki ilmu dan amal. Wa talahum qaumun intamau ilal ilmi fi zahir walam yudkinu minhu siwa nazrin yasir. Orang-orang, ya, kemudian ada juga orang-orang yang menisbatkan pada ilmu secara zahir, dipanggil syekh, dipanggil ustaz, dipanggil ulama, akan tapi lam yudkinu minhu siwa nazrin yasir, akan tapi dia tidak memiliki ilmu sama sekali kecuali sedikit. Ini yang kita sebut barusan, tidak memiliki ilmu dan juga amalannya juga tidak bagus, ya. Auhamu bihi annahum ulama fudala. Dengan, ya, mereka cuma sekedar dikenal sebagai syekh, dikenal sebagai ustaz. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah ulama fudala, orang yang memiliki keutamaan. Walam yadur fi azhanihim qat annahum yataqarrabuna bihi ilallah. Dan mereka tidak terpikirkan sama sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu. Kenapa? Mereka enggak punya ilmu tersebut. Ya, li'annahum ma ra'au syaikhan yuqtada bihi fil ilm. Apa penyebab orang yang seperti ini? Orang yang mengklaim sebagai syekh, sebagai ustaz, bahkan isi ceramah, tapi isinya humor doang. Isinya ketawa saja. Isinya kosong. Isinya cuma cerita-cerita. Isinya cuma motivasi-motivasi yang kosong saja. Tidak ada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada, ya, tafsiran ayat atau penjelasan hadis. Tidak ada riwayat-riwayat dari generasi terdahulu yang dibacakan. Ilmu yang didapat, ya, ilmu yang dimiliki cuma sedikit. Akan tapi kemudian karena terkenal, karena sekarang misalkan banyak sosial media atau banyak media-media yang lain, ya, maka membuat orang tersebut dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang berilmu atau da'i, atau disebut sebagai ustadz atau syekh dan seterusnya. Apa penyebabnya? Li'annahum ma ra'au syaikhan yuqtada bihi fil ilm. Karena mereka tidak pernah melihat seorang syekh yang bisa diteladani dalam masalah ilmu, yakni tidak pernah berguru.
tidak pernah berguru dan tidak pernah mau berguru. Maunya adalah LC, langsung ceramah. Ya, LC ini maksudnya langsung ceramah. Ya, maksudnya, tapi bukan LC gelar, bukan ya. Tapi LC maksudnya langsung ceramah. Padahal ceramahnya salah-salah. Ngalor ngidul. Apa penyebabnya? Li'annahum mara'au syaikhon yuqtada bihi fil ilm. Mereka tidak pernah berguru kepada seorang syekh, kepada seorang ustaz yang mungkin ilmunya. Ya, fasaru hamajan ra'aan, maka jadilah mereka orang yang terhina, tidak mulia sama sekali. Ghayatul mudarris minhum ay yuhassila kutuban musammanatan yakhzunuha wa yanzuru fiha yawman ma. Maksimal yang dilakukan oleh mereka adalah mereka beli kitab-kitab yang mahal, kemudian mereka simpan dan mereka cuma lihat sesekali saja. Fayusahhifu ma yuriduhu wa la yuqarriru. Mereka buka-buka halaman dari kitab tersebut, tapi kemudian mereka tidak memahami ilmu yang disebutkan di kitab tersebut. Ilmu bukan diambil dari kitab, ilmu diambil dari lisannya para ulama. Ilmu diambil dari lisannya guru kita. Ya, tidak akan bisa seseorang mencapai derajat ilmu yang tinggi yang dia impikan misalkan cuma dengan belajar dari kitab atau buku, apalagi cuma artikel, apalagi cuma postingan Instagram. Atau BC Telegram atau BCWA broadcast ya. Tidak akan bisa menjadi, atau status-status di sosmed, Facebook dan lain-lain. Maka di sini kita lihat fanas'alullah an-najata wal afwa kama qala ba'duhum ma ana alimun wala ra'aitu aliman. Maka kita memohon kepada Allah keselamatan dan ampunan sebagaimana perkataan sebagian ulama atau sebagian orang, ma ana alimun wala ra'aitu aliman. Aku bukanlah orang yang berilmu dan aku tidak melihat seorang yang berilmu. Wallahu alam, maksudnya adalah orang ini ya yakni tidak mau menisbatkan dirinya kepada ilmu dalam rangka tawadhu dan dalam rangka ya tidak mau terpedaya dengan kondisi dirinya sendiri. Ma ana alimun wala ra'aitu aliman, maksudnya adalah aku bukanlah orang yang berilmu ya, akan tapi aku berusaha untuk menjadi orang yang berilmu. Allahu alam maksud dari perkataan ini demikian. Allahu alam. Wa an Muhammad bin Isa qala kana Abdullah ibn al-Mubarak kathirul ikhtilaf ila Tarsus. Ya, Muhammad bin Isa rahimahullah beliau berkata, Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah itu beliau sering mengunjungi sebuah kota Tarsus. Tarsus sekarang di Turki, wallahu alam. Tarsus sekarang itu di Turki, wallahu alam. Ini sebuah kota di Turki sekarang, ya, di negara Turki sekarang. Wa kana yanzilur raqqah fi Khan. Dan beliau kalau ke Tarsus, ke kota Tarsus, beliau menuju ke daerah yang namanya Ar-Raqqah. Zahirnya adalah Ar-Raqqah ini adalah sebuah daerah di Tarsus, seperti kalau Bandung Dago gitu maksudnya ya. Fi Khan. Khan di sini adalah wallahu alam sebuah nama untuk tempat yang disediakan oleh orang-orang yang kaya untuk menjadi tempat penginapan bagi orang yang misalkan orang yang memiliki keutamaan berkunjung ke kota tersebut misalkan begitu ya. Itu nama tempatnya yang disediakan khusus untuk menjadi tempat menginapnya orang yang memiliki keutamaan atau musafir secara umum. Itu namanya Al-Khan. Fa kana syabun yakhtalifu ilaihi wa yaqumu bihawaijihi. Kemudian ada seorang pemuda di Tarsus, di daerah Ar-Raqqah tersebut, yang kalau Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah berkunjung ke situ, sedang safar ke situ, anak muda ini selalu melayani Abdullah ibn al-Mubarak. Wa yasma'u minhul hadits, sekalian mendengarkan hadis dari Abdullah ibn al-Mubarak. Jadi ini adalah penuntut ilmu. Ya. Qala faqadima Abdullah Ar-Raqqah marratan falam yara dzalika syab wa kana musta'jilan fa kharaja fin nafir. Ya, maka pada suatu hari atau pada suatu kali Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah beliau itu pergi mengunjungi Ar-Raqqah
Tapi kemudian tidak melihat pemuda tadi, gitu ya. Tidak melihat pemuda tadi. Dan pada saat itu Abdullah bin Mubarak sedang terburu-buru mau berangkat berjihad, ya, jihad syar'i. Falamma qafala min ghazwatihi wa raja'a ila Raqqah sa'ala 'anis syab. Ketika Abdullah bin Mubarak selesai dari peperangan tersebut, kemudian kembali kepada Ar-Raqqah, beliau bertanya kepada orang-orang, mana anak pemuda yang biasa ya dengarkan hadis dari ana dan biasa ada di sini gitu ya, bantu-bantu di sini. Faqalu innahu mahbusun lidainin raqibahu. Dia dipenjara karena ada utang. Dipenjara karena punya utang. Jadi enggak bisa bayar, kemudian dipenjara. Faqala Abdullah bin Mubarak kemudian berkata, "Wa kam mablaghu dainihi?" Berapa besar utangnya? Qalu 10,000 dirham. 10.000 dirham. Ini jumlah yang banyak, ya. Falam yazal yastaqsi hatta dulla ala sahibil mal. Kemudian Abdullah bin Mubarak rahimahullah terus mencari tahu ada apa tentang pemuda tersebut, utangnya sama siapa. Akhirnya sama orang-orang ditunjukkan siapakah orang yang mengutangi pemuda tersebut, yang kemudian enggak diterima utangnya, enggak dibayar, akhirnya pemuda tadi dipenjara gitu ya. Fada'a bihi lailan wa wazana lahu 10,000 dirhamin. Kemudian Abdullah bin Mubarak memanggil orang tersebut pada suatu malam, kemudian ditimbang untuk orang tersebut 10.000 dirham, dibayarkan oleh Abdullah bin Mubarak utangnya. Wa halafahu alla yukhbiru ahadan madama Abdullah hayyan. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata kepada orang tersebut, yakni meminta orang tersebut untuk bersumpah agar tidak mengabarkan satu orang pun selama Abdullah bin Mubarak masih hidup, bahwa yang membayarkan utang pemuda tadi adalah Abdullah bin Mubarak. Wa qala idza asbahtu fa akhraja ar-rajul minal habs. Ya. Kata Abdullah bin Mubarak, kalau waktu sudah pagi, keluarkan pemuda tersebut dari penjara. Ini malam hari, ya, ketika membayarkan utang itu kan malam hari. Besok pagi keluarkan pemuda tersebut dari penjara. Jadi di sini kita lihat bagaimana Abdullah bin Mubarak berusaha untuk menyembunyikan amalan beliau, ya, meminta kepada orang yang ngutangi pemuda tadi untuk jangan bilang siapa-siapa. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Insyaallah kita bahas setelah jamaah Isya. Adza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada riwayat tentang Abdullah bin Mubarak rahimahullah yang membayarkan utang dari seorang pemuda penuntut ilmu yang sering menuntut ilmu kepada beliau ketika Abdullah bin Mubarak sedang berkunjung ke kota Tarsus di daerah Ar-Raqqah. Wa adlaja Abdullah wa ukhrijal fata minal habas. Abdullah bin Mubarak kemudian ya pergi, yakni pada malam itu juga Abdullah bin Mubarak langsung meninggalkan daerah Ar-Raqqah di kota Tarsus tersebut. Paginya pemuda tersebut dikeluarkan dari penjara. Wa qila lahu Abdullah bin Mubarak kana hahuna wa kana yadhkuruka. Kemudian dikatakan kepada pemuda tersebut, Abdullah bin Mubarak itu di sini ya kemarin di sini dan menyebutkan tentangmu, nanya tentangmu. Wa qad kharaja, akan tapi sekarang beliau sudah pergi. Fa kharajal fata fi atharihi falahiqahu ala marhalatain aw thalath min ar-Raqqah. Kemudian pemuda tersebut nyusul Abdullah bin Mubarak, dan akhirnya bisa menyusul Abdullah bin Mubarak setelah 2 marhalah atau 3 marhalah. Marhalah ini adalah satuan jarak di zaman dahulu. Satu marhalah itu adalah satu jarak yang ditempuh oleh orang musafir 1 hari. Bisa jalan kaki, bisa naik kendaraan unta biasanya ya.
Jadi jarak perjalanan satu hari kira-kira 40-an kilometer, satu marhalah. Nah ini 2 marhalah atau 3 marhalah, akhirnya pemuda tersebut bisa menyusul Abdullah ibn al-Mubarak. Faqala ya fata aina kunta. Kemudian Abdullah ibn al-Mubarak ketika akhirnya pemuda tersebut bisa menyusulnya, Abdullah bertanya kepada pemuda tersebut, wahai anak muda, di mana atau kemana kamu selama ini? Lam araka fil khan. Aku tidak melihat kamu di al-khan, di bangunan yang tempat penginapan. Zaman dulu gak ada hotel. Orang belum kepikiran punya bisnis hotel, ya. Jadi tempat penginapan ini memang ditujukan untuk menampung, ya, atau sebagai tempat persinggahan orang-orang musafir atau bahkan orang yang dimuliakan, orang yang memiliki keutamaan. Qala na'am ya Abu Abdurrahman kuntu mahbusan bidain. Pemuda tersebut menjawab, wahai Abu Abdurrahman, aku dipenjara karena utang. Qala wa kaifa kana sababu khalasika. Kemudian Abdullah ibn al-Mubarak nanya kepada pemuda tersebut, bagaimana kamu bisa keluar dari penjara? Jadi ini Abdullah ibn al-Mubarak ingin verifikasi, apakah pemuda ini sudah tahu bahwa yang membayarkan utangnya adalah Abdullah ibn al-Mubarak atau tidak, gitu ya. Qala jaa rajulun wa qada daini wa lam a'lam bihi hatta ukhrijtu minal habs. Kemudian pemuda tersebut berkata, ada orang yang membayarkan utangku dan aku tidak tahu orang itu sampai aku dikeluarkan dari penjara. Sampai saat ini belum tahu siapa orang tersebut, siapa muhsinin tersebut, gitu ya. Faqala lahu Abdullah, ya fata ihmadillaha ala ma waffaqa laka min qada'i dainik. Abdullah kemudian berkata kepada pemuda tersebut, wahai anak muda, pujilah Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah hamdallah dan pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah atas, ya, apa-apa yang telah Allah berikan atau apa-apa yang telah Allah mudahkan kepadamu, yaitu utangmu tersebut bisa dilunasi. Falam yukhbir dzalika ar-rajulu ahadan illa ba'da mauti Abdillah. Maka kemudian orang tadi yang mengutangi pemuda tadi, yang kemudian dibayarin oleh Abdullah bin Mubarak, antum, si pemuda itu punya unta ke antum berapa? 10.000 dirham. Nah ini anda bayarin sekarang. Orang itu tidak mengabarkan ke satu orang pun kecuali setelah Abdullah bin Mubarak meninggal dunia. Makanya ada riwayat ini yang sampai kepada kita, ya. Jadi dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa sebisa mungkin kita menyembunyikan amalan, ya, sebisa mungkin kita menyembunyikan amalan soleh kita. Dan pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan adalah bahwa, ya, ketika itu kita berada dalam kesendirian atau tidak dilihat oleh orang atau tidak akan diapresiasi oleh orang, kita tetap melakukan amalan soleh sebagaimana, ya, kalau kita di hadapan orang lain. Jadi sama saja antara ketika sendirian dan ketika di hadapan orang lain. Wa an Abi Ja'far al-Hadza, Abu Ja'far al-Hadza beliau berkata, sami'tu Ibnu Uyainah yaqul, aku mendengar Ibnu Uyainah berkata, idza wafaqatis sariratu al-alaniyata fadzalikal adl. Kalau, ya, kondisi seseorang ketika sendirian itu sama ketika kondisi orang tersebut ketika di hadapan orang lain, maka ini yang namanya adl. Ini yang namanya adl, seimbang, setara. Ketika kondisinya sendirian dan kondisinya ramai-ramai di hadapan orang lain. Wa idza kanatis sariratu afdhala minal alaniyah fadzalikal fadl. Dan ketika kondisinya saat bersendirian lebih baik daripada kondisinya ketika ramai-ramai, maka itu adalah sebuah keutamaan. Wa idza kanatil alaniyatu afdhala minas sarirah fadzalikal jawr. Akan tapi ketika kondisinya ketika di hadapan orang, kondisinya ketika ramai-ramai itu lebih baik daripada kondisinya ketika sendirian, maka ini adalah kezaliman. Kezaliman kepada siapa? Kezaliman kepada dirinya sendiri, ya. Ini perkataan siapa? Abu Ja'far al-Hadza menekankan kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang sama atau bahkan lebih baik ketika kita sendirian, ketika hanya Allah yang melihat kita, ketika kita bertaqarrub kepada Allah tidak dilihat oleh orang lain.
bahkan walaupun oleh keluarga kita sendiri, bahkan walaupun oleh istri atau suami kita sendiri. Wa an Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau berkata, qila li Hamdun bin Ahmad, dikatakan kepada Hamdun bin Ahmad, ma bala kalamus salaf anfa min kalamina, mengapa perkataan generasi terdahulu, perkataan salaf itu lebih bermanfaat daripada perkataan kita di zaman ini? Qala li'annahum takallamu li'izzil Islam wa najatin nufus wa ridar rahman. Ya, karena mereka berkata, mereka berucap untuk kejayaan Islam, untuk keselamatan diri, yakni di akhirat, di dunia dan di akhirat, dan untuk meraih ridha ar-Rahman, ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu natakallamu li'izzin nufus wa talabid dunya wa ridal khalqi. Akan tapi kita sekarang, kita berucap itu dalam rangka untuk mencari kejayaan diri kita sendiri, yakni untuk meninggikan diri kita sendiri, atau untuk mencari dunia, atau untuk mencari ridha dari makhluk. Ini perbedaan antara para ulama generasi terdahulu dengan orang-orang zaman belakangan. Ya, maka walaupun kebanyakan orang belakangan itu seperti ini dibandingkan dengan generasi terdahulu, maka tetap kita harus berusaha untuk menjadi yang sedikit dibandingkan yang banyak, yang mayoritas yang disebutkan di riwayat ini, ya, ketika berucap itu hanya untuk meninggikan diri sendiri atau mencari dunia atau mencari keridhaan makhluk. Ini kondisi mayoritas, akan tapi masih ada orang-orang di zaman belakangan yang tetap mengikuti orang-orang di generasi terdahulu. Kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang tetap seperti atau tetap mengikuti generasi terdahulu, walaupun itu, ya, di zaman ini langka atau susah. Wa qala An-Nadhr bin Shumail, An-Nadhr bin Shumail berkata, ghala al-khazzu fi mawdi'in kana idza ghala hunak ghala bil Basra. Ghala al-khazzu fi mawdi'in, harga kain itu di suatu tempat mahal, lebih mahal dari biasanya, naik. Idza ghala hunak ghala bil Basra. Nah, kalau di daerah tersebut harganya naik, maka di daerah Basrah menjadi naik juga. Wa kana Yunus bin Ubaid khazzazan fa'alima bidzalika. Yunus bin Ubaid, beliau adalah seorang khazzaz, seorang penjual kain. Fa'alima bidzalik, maka beliau tahu bahwa di daerah tersebut, di daerah tadi, harga kain sudah naik. Nah, maka di daerahnya Yunus, yakni di Basrah, maka pasti akan naik juga. Fashtara min rajulin mata'an bi 30,000. Kemudian beliau membeli barang, wallahu alam zahirnya mungkin kain, ya, karena konteksnya kain, ngulak kain ceritanya. Ngulak kain dari orang lain sebesar 30.000 dirham. Dan ini harga normal masih. Ini masih harga normal. Falamma kana ba'da dzalik qala li sahibihi hal kunta alimta anna al-mata' wala bi ardin kadza wa kadza. Kemudian setelah dibeli, baru Yunus bertanya kepada orang tersebut, kepada penjual tadi, orang yang tadi Yunus ngulak ke orang tadi, apakah kamu sudah tahu bahwa, ya, harga barang-barang termasuk harga kain di daerah yang tadi itu disebutkan bahwa harga di sana sudah naik? Kemudian orang tersebut menjawab, la walau alimtu lam abe, aku tidak tahu. Kalau seandainya aku tahu, aku tidak akan jual yang barusan ke kamu. Qala halumma ilayya mali wa khudh malaka, faradda alaihi 30,000. Kemudian Yunus bin Ubaid kemudian berkata kepada orang tersebut, ya, sini, balikkan uangku, ini saya balikkan barangmu, kainmu, ya. Kemudian dikembalikan 30.000 dirham ke Yunus, kainnya kemudian dikembalikan Yunus kepada penjual tersebut. Yakni Yunus bin Ubaid tidak mau menipu orang lain, ya, tidak mau tipu-tipu dalam masalah muamalat. Walaupun orang tersebut bisa jadi tidak tahu, tidak sadar. Ini yang menyadarkan siapa? Yang nanya siapa? Yunus. Setelah beli, orang Yunus mungkin sadar, kok orang ini mau, ya, dibeli harganya masih harga normal. Akhirnya Yunus nanya, cross check, antum sudah tahu tidak harganya sudah naik di sana? Oh, anda nggak tahu, gitu ya. Ya sudah, nggak jadi.
Ini kalau di zaman ini orang kira-kira bakal seperti ini atau tidak? Nggak akan ngomong-ngomong, diam-diam ya, alhamdulillah. Ini transaksinya sudah sah, salah sendiri mau gitu ya. Orang di zaman ini pasti atau kebanyakan begitu. Akan tapi kita lihat Yunus bin Ubaid, beliau wara', beliau walaupun orang tersebut tidak tahu, akan tapi Allah mengetahui. Walaupun orang tersebut tidak sadar, akan tapi Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh Yunus, membeli dengan harga murah yang padahal harganya sudah naik, cuma orang tersebut saja belum tahu harga pasar terkini, begitu ya, sehingga itu akan memberikan kezaliman kepada orang tersebut. Nah, ini contoh dari bagaimana walaupun orang lain tidak melihat, walaupun orang lain tidak mengetahui, akan tapi kita menyadari bahwa Allah mengetahui gerak-gerik kita dan perbuatan kita. Wa ruwiya an Bishr annahu qila lahu ala tuhaddits qala ana ashtahi an uhaddits wa idza ishtahaitu syai'an taraktuhu. Diriwayatkan dari Bishr bahwa beliau bahwa dikatakan kepada beliau, orang lain berkata kepada beliau, ala tuhaddits, ya, maukah kamu untuk menyampaikan pendapatmu sekarang? Yani apakah engkau mau berbicara sekarang? Wahai Bishr, kami semua butuh pendapatmu. Kemudian Bishr berkata, ana astahi an uhaddits, sekarang aku ingin berbicara. Wa idza astahaitu syai'an taraktuhu, akan tapi kalau aku ingin berbicara, aku enggak jadi bicara. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memerangi supaya tidak terjatuh ke dalam riya. Yani ketika sedang diskusi, kemudian kita ingin untuk berbicara gitu ya, yakni karena bisa jadi kita merasa bahwa pendapat kita lebih bagus daripada orang lain begitu ya, dan kita ingin berbicara, kita ingin mengutarakan pendapat. Nah, ketika pendapat tersebut kita ingin utarakan, Bishr berkata, justru aku tidak akan mengutarakannya. Supaya apa? Supaya terhindar dari perasaan merasa lebih afdal daripada yang lain gak kepikiran pendapat tersebut, sementara Bishr kepikiran pendapat tersebut. Nah, ini tentunya ya adalah kebiasaan para ulama generasi terdahulu, menghindari menonjolkan diri di hadapan orang lain. Kalau ada perasaan ini bukan ingin menonjolkan diri, bahkan ini cuma sekedar ingin berbicara, beliau langsung melawan keinginan hati beliau. Nah, ini diantara bagaimana usaha para ulama generasi terdahulu untuk menjaga niat, menjaga keikhlasan, menjaga diri dari riya dan sum'ah. Yaitu apa? Yakni ketika ada kecenderungan ke sana, itu langsung dipotong begitu ya, langsung diputus. Tapi di sini dengan catatan apa? Pendapat tersebut ya, kalau tidak diutarakan tidak masalah. Tapi kalau kemudian tidak diutarakan, kemudian terjadi madharat atau terjadi maslahat yang hilang begitu ya, maslahat yang besar jadi hilang, maka kita harus mengutarakan sembari terus memerangi supaya kita tidak riya dan sum'ah. Atau catatan yang lain adalah nanti bisa mengutarakan dalam kesempatan yang lain, bisa jadi ya dalam momen yang lain ketika kondisinya lebih tepat, ketika tidak ada dorongan hati untuk menonjolkan diri begitu ya. Jadi ada catatan-catatan ini, perhatikan. Tapi pelajaran yang kita ambil dari riwayat ini adalah lihat bagaimana ya para ulama generasi terdahulu berusaha untuk tidak menonjolkan diri di hadapan orang lain. Oleh karena itu penuntut ilmu ketika belajar ilmu, jangan yang dipikirkan itu adalah bagaimana ya ana menjadi hebat, hafalan ana bagaimana dan bagaimana yakni kajian ana banyak dan seterusnya. Tidak boleh berpikir seperti itu. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana ilmu kita bermanfaat kepada orang lain, bagaimana ilmu kita sampai kepada orang lain, bagaimana tentunya harus bermanfaat bagi diri sendiri terlebih dahulu, kemudian bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi pikirkan, fokuslah pada menyebarkan manfaat, menyebarkan ilmu. Jangan fokus kepada kualitas diri kita. Wah, ilmu ini bisa tersebar karena kita. Ya, jadi fokusnya adalah kita dan seterusnya. Ini tidak boleh, harus dihindari. Fokusnya adalah bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala tersampaikan, bagaimana ilmu Islam tersampaikan kepada masyarakat, kepada orang lain. Sehingga kalau ada orang lain yang menyampaikan ilmu tersebut, kita bahagia. Bukan kemudian kita merasa, wah ini ada saingan ini. Tidak boleh demikian, ya.
Wa anil Fudail bin Iyad, dari Fudail bin Iyad beliau berkata, ya miskin, anta musi'un wa tara annaka muhsin. Wahai miskin, wahai orang yang miskin itu maksudnya adalah tidak hanya miskin miskin harta, akan tapi bisa jadi miskin ilmu, miskin miskin adab. Pokoknya orang yang memiliki kekurangan itu dalam bahasa Arab bisa disebut miskin. Ya miskin, engkau itu adalah orang buruk, akan tapi engkau melihat dirimu adalah orang baik. Wa anta jahil wa tara annaka alim. Engkau jahil sementara engkau melihat bahwa dirimu itu orang berilmu. Wa tabkhulu wa tara annaka karim. Engkau itu pelit sementara engkau merasa bahwa dirimu itu dermawan. Wa ahmaq wa tara annaka aqil. Dan engkau bodoh, akan tapi engkau merasa bahwa engkau itu berakal. Ajaluka qasir wa amaluka tawil. Ajalmu itu sudah dekat, akan tapi angan-anganmu itu masih panjang. Angan-anganmu itu lebih panjang daripada ajalnya. Qultu, yakni Az-Zahabi rahimahullah, ay wallahi sadaqa, ya demi Allah benarlah perkataan Al-Fudail bin Iyad, wa anta zalimun wa tara annaka mazlum. Engkau itu adalah orang yang menzalimi sementara engkau merasa bahwa engkaulah yang dizalimi. Wa akilun lil haram wa tara annaka mutawarri'. Engkau itu makan yang haram sementara engkau merasa bahwa dirimu adalah orang yang wara'. Wa fasikun wa ta'taqidu annaka adl. Engkau adalah orang yang fasik sementara engkau merasa bahwa engkau adalah orang yang adil. Wa talibul ilmi lid dunya wa tara annaka tatlubu lillah. Dan engkau adalah penuntut ilmu untuk mencari dunia, akan tapi engkau merasa mencari ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan dari Al-Fudail bin Iyad yang kemudian dilanjutkan oleh Az-Zahabi rahimahumallahu taala kepada setiap orang, setiap diri kita. Jangan sampai perasaan kita itu merasa kita sudah baik, akan tapi hakikatnya adalah sebenarnya masih buruk. Wa qala Yusuf bin Ahmad Asy-Syirazi fi Arba'in al-Buldan lahu. Yusuf bin Ahmad Asy-Syirazi rahimahullah, beliau berkata dalam kitab beliau Arba'in al-Buldan. Arba'in al-Buldan adalah sebuah kitab hadis mencakup 40 hadis atau mencakup hadis-hadis yang didapat dari 40 negeri. Jadi para ulama itu di zaman dahulu untuk menuntut ilmu syar'i itu selalu safar, mencari para ulama, mencari guru. Mereka mendatangi ilmu, mendatangi guru, walaupun harus keluar negeri, walaupun harus safar jauh dalam rangka untuk mencari ilmu. Adapun pekerjaan, mereka cari pekerjaan di tempat yang mereka tuju. Ini yang sebagaimana yang sering Anda katakan. Itu kalau di zaman dulu seperti itu. Tujuannya adalah nyari ilmu, kerjaannya gimana? Nanti sudah nyampe di tempatnya orang yang berilmu tersebut, di kotanya, nanti baru kita cari pekerjaan di sana. Kalau sekarang kita cari pekerjaan dulu, baru kemudian setelah kita dapat pekerjaan, dapat kontrakan atau dapat rumah, baru kemudian di mana kajian terdekat di sini, begitu ya. Dapat kuliah di Bandung, kemudian cari-cari info di Bandung gimana kajian. Betul tidak? Zaman dulu sudah berbeda dengan zaman ini, ya. Bisa jadi kita nggak kuat untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh orang zaman dahulu, betul tidak? Akan tapi Anda hanya menekankan bahwa terjadi perbedaan yang besar antara zaman ini dengan zaman dahulu, ya. Lamma rohaltu ila syaikhina rihlatid dunya wa musnidil asr abil waqti. Ya, Yusuf bin Ahmad Asy-Syirazi beliau berkata, ketika aku safar ke syaikhina rihlatud dunya. Rihlatud dunya maksudnya adalah ulama yang menjadi tempat orang-orang dari seluruh penjuru dunia berkumpul atau safar ke beliau untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Itu namanya rihlatud dunya. Yani ulama yang menjadi rujukan dari seluruh orang di negeri, di seluruh negeri, di seluruh penjuru dunia. Semua safar ke orang tersebut, ke ulama tersebut. Wa musnidul asr. Musnidul asr sebuah laqab, sebuah gelar. Maksudnya adalah yakni seorang ulama yang sanadnya itu paling bagus. Ini paling ali maksudnya paling pendek sanadnya. Kalau di dunia ilmu hadis, orang-orang yang mencari riwayat, mencari sanad hadis itu biasanya mencari ulama yang sanadnya paling ringkas.
yakni perantaranya antara Nabi Muhammad SAW dengan dia paling sedikit. Semakin pendek sanadnya atau semakin tinggi sanadnya, itu istilahnya, semakin tinggi sanadnya semakin bagus, gitu ya. Maka beliau ini adalah musnidul asr, orang yang memiliki sanad paling bagus pada zaman tersebut, pada asr, pada generasi tersebut, pada zaman tersebut. Ini kenapa kok bisa demikian? Bisa jadi karena umur beliau panjang. Jadi rekan-rekan sejawat beliau sudah meninggal dunia semua, tersisa beliau. Gitu ya. Jadi generasi beliau sudah meninggal semua, tersisa beliau. Sehingga generasi setelahnya yang masih muda-muda semuanya ke beliau untuk mencari riwayat atau mencari sanad. Namanya beliau siapa? Abul Waqti. Qaddarallahu li al-wusul ilaihi fi akhir biladi Kirman. Aku dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuju ke beliau, safar ke beliau di ujung negeri atau di ujung kota Kirman. Kirman itu sebuah kota di Iran sekarang. Fasallamtu alaihi, kemudian aku ucapkan salam kepada beliau, wa qabbaltuhu, dan aku cium kening beliau. Ini bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada para ulama. Wa jalastu baina yadayhi, dan aku duduk di hadapan beliau. Jadi ini kita lihat murid yang datang ke guru, ya, bukan guru yang datang ke murid. Zaman dulu murid yang datang ke guru, gurunya nggak kemana-mana, muridnya yang safar. Kalau zaman sekarang guru yang diundang. Ustadz, safari dakwah ke kota kami. Betul tidak? Zaman sudah berubah. Tapi bisa jadi zaman ini diperlukan. Karena kalau orang yang berilmu tidak safari dakwah, tidak menjemput bola, bolanya nggak diambil-ambil. Betul tidak? Ini di zaman ini. Kalau di zaman dahulu, para murid yang datang ke rumah gurunya. Kalau di zaman sekarang, para guru yang kita undang untuk datang ke kota kita, masjid kita, ngisi, ya, kita enak-enak, guru kita disuruh capek-capek, naik kereta, naik pesawat, naik mobil, terserah. Ya, ini bisa jadi karena sudah perbedaan zaman. Bisa jadi itu memang dibutuhkan. Akan tapi Anda cuma ingin menegaskan bahwa ini kalau di zaman dahulu tidak seperti itu. Dan lihat bagaimana betapa lancangnya kita, membuat guru kita capek, betul tidak? Makanya kita harus sangat memuliakan para guru kita. Bisa jadi di zaman ini Anda tidak mengatakan tidak boleh safari dakwah sama sekali, tidak demikian ya. Bisa jadi di zaman ini itulah dibutuhkan karena orang yang berilmu, para dai harus yang jemput bola kalau di zaman ini. Karena kalau enggak, orang-orang enggak akan nuntut ilmu, betul tidak? Tapi kalau di zaman dahulu, walaupun orang yang berilmu tetap di rumah beliau, di masjid beliau, di daerah beliau, di kota beliau, para muridlah yang safar ke orang yang berilmu. Kemudian faqala li, ya, Abul Waqti, syekh tersebut berkata kepadaku, aqdamaka hadhil bilad, yani apa yang membuatmu datang ke negeri ini, ke kota ini? Qultu kana qasdi ilaik, tujuanku adalah untuk mengunjungimu ya syekh. Wa muawali ba'dallahi alaik, tujuanmu setelah Allah adalah kepadamu. Wa qad katabtu ma waqa'a ilayya min haditsika biqalami, aku telah menulis hadis-hadis yang sampai darimu dengan penaku sendiri. Wa sa'aitu ilaika biqadami, dan aku menuju ke kotamu ini dengan jalan kaki, dengan kakiku sendiri. Liudrika barakata anfasik, supaya aku mendapatkan barakah dari dirimu. Wa ahdha bi uluwi isnadik, supaya aku bisa mendapatkan sanadmu yang tinggi tersebut. Faqala, kemudian syekh tersebut berkata, waffaqakallahu wa iyyana limardatihi, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepadamu, ya, untuk mendapatkan keridhaan darinya, dari Allah. Wa ja'ala sa'yana lahu, dan semoga Allah menjadikan usaha kita hanya untuk Allah. Wa qasdana ilai, dan semoga Allah menjadikan tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini syekh tersebut sedang mengkritisi si murid tersebut secara halus. Muridnya tadi apa? Tujuanku adalah kepada engkau ya syekh. Tujuanku adalah kepada engkau, maksudku adalah kepada engkau, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Syekh tersebut kemudian hendak meluruskan hal ini. Semoga Allah memberikan kita taufik supaya kita hanya mencari ridha Allah, supaya usaha kita hanya untuk Allah, supaya tujuan kita hanya untuk Allah. Lau kunta araftani haqqa ma'rifati lama sallamta alayya, kalau engkau mengetahui diriku sebagaimana aku mengetahui diriku sendiri, engkau tidak akan mengucapkan salam kepadaku.
wala jalasta baina yadayya, dan engkau tidak akan duduk di hadapanku. Tsumma baka bukaan tawilan, kemudian syekh tersebut menangis lama sekali. Wa abka man hadarahu, kemudian orang yang ada di majelis beliau saat itu juga nangis. Tsumma qala Allahumma asturna bisatrikal jamil, ya Allah tutuplah kami dengan penutup yang indah darimu, yakni tutuplah dosa-dosa kami, tutuplah aib-aib kami. Waj'al tahta satri ma tardha bihi anna, dan jadikanlah di balik penutup tersebut sesuatu yang engkau ridha kepada kami. Ya waladi, wahai anakku, syekh tersebut berkata kepada si murid, ta'lamu anni rahaltu aidan li sama'is sahih masyian ma'a walidi min Harah ila Dawudi Bushanj. Wahai anakku, ketahuilah bahwa dulu aku safar untuk mendengarkan Sahih. Zahirnya adalah Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Jadi maksudnya untuk mencari sanad tentang hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mendengarkan hadis-hadis tersebut dari seorang syekh namanya Ad-Dawudi. Di sini safarnya dari kota Harah menuju Bushanj, sebuah kota di Khurasan, ya, sebuah daerah di Khurasan. Harah sama Bushanj ini sama-sama di Khurasan. Fakuntu, jadi beliau berkata bahwa beliau waktu itu safar bersama orang tua beliau. Waliduna asri sini, dan pada saat itu aku usianya di bawah 10 tahun. Coba bayangkan, ini syekhnya cerita ketika masih muda. Ketika syekhnya masih muda, safar dari Harah ke kota Bushanj untuk menemui seorang ulama Ad-Dawudi untuk mendengarkan Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Fakana walidi yadau ala yadayhi hajrain, ayahku meletakkan 2 batu di kedua tanganku. Wa yaqul ihmalhuma, kemudian berkata, bawalah 2 batu ini. Fakuntu min khaufihi ahfadhuhuma biyadayya, karena aku takut kepada ayahku, maka aku pegang kedua batu tersebut dengan tanganku. Wa amshi wa huwa yata'ammaluni, kemudian aku berjalan dan ayahku memperhatikanku. Fa idza ra'ani qad ayitu amaroni an ulki hajaran wahidan fa ulki, ketika ayahku melihat bahwa aku sudah capek, ayahku memerintahkan untuk membuang 1 batu. Kemudian aku buang 1 batu tersebut. Wa yakhifu anni, kemudian aku merasa lebih ringan dari sebelumnya. Fa amshi ila ayatabayyana lahu ta'bi, kemudian aku berjalan lagi sampai ayahku memperhatikan bahwa aku sudah mulai capek lagi. Kira-kira mengapa disuruh pegang 2 batu tadi? Wallahu alam, di antara hikmahnya adalah kalau awalnya pegang 2 batu, kemudian capek, kemudian buang 1 batu, sekarang merasa lebih ringan, betul tidak? Itu jadinya lebih semangat untuk lebih melanjutkan perjalanan daripada kalau nggak pegang batu sama sekali, capek ya sudah capek begitu ya. Kalau sudah pegang 2 batu, lemparkan 1 batu, merasa lebih ringan kan? Secara psikologi jiwa ini akan merasa lebih semangat, lebih ringan dari sebelumnya. Berarti lebih semangat untuk berjalan lagi. Bukan berarti antum ke kampus kemudian bawa tas ya, kayak mau ke naik gunung, bukan berarti demikian ya. Baik. Ditanya sama dosennya di kelas, ini gara-gara Pak Andi kemarin gitu ya. Nama Anda jangan dibawa-bawa ya. Baik. Di sini kita lihat, jadi ketika sudah dilemparkan 1 batu, kemudian ayahku melihatku sudah capek lagi. Fayaqulu li hal aita, apakah kamu sudah capek lagi? Fa akhafuhu wa aqulu la, kemudian aku takut kepada beliau, akhirnya aku jawab tidak capek gitu. Fayaqul, ini anak kecil di bawah 10 tahun ya. 10 tahun Hijriah maksudnya. Jadi lebih kecil lagi, bukan 10 tahun Masehi. Fayaqul lima tuqassir fil mashi, terus kenapa kamu lambat jalannya? Fa asra'u baina yadayhi sa'atan, kemudian karena diomongin seperti itu sama ayahku, akhirnya aku berjalan di hadapan beliau ya selama beberapa waktu dalam rangka untuk menunjukkan semangat. Tsumma ajizu, kemudian sudah enggak mampu lagi ya. Fa ya'khudhul akhar fayulkihi, kemudian ayahku mengambil 1 batu yang tersisa kemudian dibuang. Merasa lebih ringan. Fa amshi hatta aqtab, kemudian aku jalan lagi sampai benar-benar tidak bisa lagi. Yakni sudah enggak bisa lagi, udah enggak bisa dimanipulasi lagi ininya ya, semangatnya. Sudah enggak ada batunya lagi, udah enggak ada.
Fahina idzin kana ya'khudhuni wa yahmiluni. Kemudian akhirnya ayahku menggendongku, memikulku. Wa kunna naltaqi jama'atal fallahin wa ghairahum. Kemudian kami bertemu dengan beberapa orang petani. Fayaqulun ya Syekh Isa, wahai Syekh Isa, idfa ilaina hadzal tifl nurkibuhu wa iyyaka ila Busanj. Wahai Syekh Isa, ya sini taruh anakmu itu di sini, ya naiklah tunggangan kami, engkau juga naik, kami akan antarkan kamu ke Busanj. Fayaqul ma'adzallah an narkiba fi talabi ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bal namshi. Kemudian ayahku berkata, ma'adzallah yakni auzubillah, ya. Apakah kami akan pergi berkendara untuk menuntut ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak, kami akan berjalan. Nah, ini dalam rangka untuk memuliakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ya semangat, menunjukkan yakni dalam rangka untuk menuntut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan semangat, tidak kemudian mengentengkan sehingga dengan berkendara sudah sampai tujuan kemudian belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau semudah itu. Ini para ulama terdahulu. Kalau zaman ini, kajiannya di mana? Nggak ada kendaraan, khalas, ya, ini buka aplikasi. Baik, betul tidak? Ngojek, ya. Bedanya zaman ini dengan zaman itu. Anda tidak mengatakan antum jalan kaki saja ke kajian. Anda tidak mengatakan demikian. Anda cuma mengatakan bedanya generasi dahulu dengan generasi sekarang, ya. Taib. Wa idza ajasa arkabtuhu ala ra'si ijlalan li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raja'a thawabihi. Kalau anakku sudah enggak mampu, maka aku akan pikul dia, aku akan gendong dia. Ini semua aku lebih memilih jalan dalam rangka untuk memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yabqa min aqrani ahadun siwaya. Kemudian Syekh tersebut berkata kepada anak muda tadi, tidak ada yang sezamanku, tidak ada teman-teman yang sezamanku, segenerasiku yang masih hidup kecuali aku sendiri. Itulah mengapa beliau sanadnya paling tinggi. Hatta saratil wufudu tarhalu ilayya minal amsar, sampai-sampai semua orang safar kepadaku dari seluruh penjuru dunia dalam rangka mencari sanad yang tinggi tadi. Thumma asyara ila sahibina Abdul Baqi bin Abdul Jabbar Al-Harawi. Kemudian Syekh tersebut, tinggal satu paragraf lagi ya insyaallah. Kemudian Syekh tersebut berkata kepada, memanggil Abdul Baqi bin Abdul Jabbar Al-Harawi, yakni orang di majelis beliau, ayyuqaddima li halwa, untuk membawakan kue ke si penuntut ilmu tadi. Faqultu ya sayyidi, wahai sayyidi, qiraati li juz'i Abil Jahm ahabbu ilayya min aklil halwa. Ya, aku membaca juz' Abil Jahm. Juz' Abil Jahm itu nama kitab. Ya, Juz' Abil Jahm Alauddin bin Musa Al-Bahili, itu nama kitab. Ya, aku membaca kitab Juz' Abil Jahm itu lebih kucintai daripada aku makan kue. Masya Allah, ini penuntut ilmu di zaman dahulu. Kalau di zaman ini kajian, misalkan ada makanan, Masya Allah, ya, ini tidak ada yang berkata, ana mendengarkan kajian lebih aku cintai daripada makan kue ini. Tidak ada yang berkata demikian, ya. Ana tidak mengatakan ya, antum tidak boleh makan ya ketika ada suguhan. Alhamdulillah di sini belum ada suguhan, ya. Qadarullah, ya. Tapi maksud ana adalah lihat bagaimana semangat si penuntut ilmu ini. Maka kemudian fatabassama, Syekh tersebut kemudian senyum, wa qala idza dakhala at-ta'am kharajal kalam. Kalau makanan sudah datang, jangan berbicara lagi. Ya, ini jangan banyak protes, makan aja, begitu ya. Idza dakhala at-ta'am kharajal kalam. Jika makanan masuk, perkataan keluar, ya. Ini maksudnya jangan bicara lagi. Udah makan aja, begitu ya. Kalau antum baca bahasa Arab ya bagus. Idza dakhala, kalau makanan masuk, perkataan keluar. Ya, ini jangan perkataan ada di sini, keluarkan saja. Ini jangan berkata-kata di sini. Baik. Uqaddama lana sahnan fihi halwa al-fanid. Ya, halwa al-fanid. Kemudian Abdul Jabbar tadi, siapa tadi? Abdul Baqi bin Abdul Jabbar Al-Harawi kemudian membawakan satu nampan, satu piring berisi kue namanya halwa al-fanid. Fa'akalna, kemudian kami makan. Wa akhrajtul juz', kemudian aku keluarkan kitab tadi Juz' Abil Jahm. Wa sa'altuhu ihdaral asl, kemudian aku minta kepada Syekh tersebut untuk mengeluarkan asal. Ini mengeluarkan kitab beliau juga, Juz' Abil Jahm. Kitabnya Syekh disebut asal, kitabnya murid disebut fara.
Ya, jadi syekh tersebut akan mendiktekan sesuai dengan apa yang dari kitab beliau. Si murid itu kemudian memeriksa. Bisa jadi menulis, tapi kalau sudah ada tulisan sebelumnya bisa mengoreksi apa yang ada di hadapan. Dulu gak ada printer, betul tidak? Gak ada fotokopian. Dulu untuk mendapatkan kitab gimana? Disalin, ditulis. Sahih Bukhari setebal ini ditulis, betul tidak? Kalau di zaman ini di-download. Udah download, gak dibaca, betul tidak? Sahih Bukhari sudah di HP kita masing-masing. Zaman dahulu untuk mendapatkan Sahih Bukhari gimana? Ini syekh tadi, usia 10 tahun kurang harus safar. Udah, kalaupun misalkan dapat kitabnya, itu pun harus nyalin atau bayar orang untuk menyalinkan. Kalau sekarang tinggal googling langsung dapat ya Sahih Bukhari. Bedanya zaman dulu dengan zaman ini ya, sekali lagi. Sedikit lagi ya. Kemudian fa'ahdarahu, kemudian syekh tersebut mengeluarkan kitab beliau sendiri, wa qala la takhaf wa la tahris. Ya, jangan takut dan jangan terlalu semangat juga. Kata syekhnya kepada si murid tadi. Fa inni qad qabartu mimman sami'a alayya khalqan katsiran. Ya, aku telah menguburkan orang-orang yang belajar dariku banyak sekali. Yakni syekh ini umurnya panjang, udah tua sekali, umurnya diberikan umur yang panjang oleh Allah. Murid-muridku banyak sekali, aku menguburkan murid-muridku sendiri selama ini. Yani, jangan takut. Tapi jangan terlalu semangat juga. Jadi maksudnya apa? Yani, kita tidak tahu mana yang akan meninggal duluan ya, antara syekh tersebut atau si murid tadi. Yani zahirnya syekh ini sedang bercandain murid tersebut ya. Aku telah menguburkan murid-muridku sendiri selama ini banyak sekali. Yani duluan muridku yang mati daripada daripada diriku sendiri, kata syekh tersebut ya. Baik. Fasalillah salama, mintalah kepada Allah keselamatan. Faqara'tul juz', kemudian si murid tadi berkata, aku membaca kitab tadi Juz' Abil Jaham wa surirtu bihi, dan aku bahagia ya karena kecapaian, sudah safar jauh-jauh, kemudian akhirnya bisa mendapatkan ilmu, bisa menuntut ilmu dari guru tersebut. Antum kalau merasakan safar jauh-jauh kepada seorang guru, kemudian bisa menuntut ilmu kepada guru tersebut, enggak cuma satu majelis, tapi bisa jadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, antum akan merasakan Masya Allah indahnya menuntut ilmu seperti itu. Tidak akan bisa dirasakan oleh orang yang tidak menyengaja safar untuk menuntut ilmu. Bahkan bisa jadi tidak bisa dirasakan oleh orang yang diterima kampusnya di mana gitu ya, diterima kemudian kita safar ke sana, Madinah misalkan, diterima di Madinah kemudian safar ke Madinah. Berbeda antara yang bisa jadi ya, berbeda. Orang diterima di Madinah senang tidak? Orang diterima di Riyadh bisa senang tidak? Orang diterima di Mesir, Al-Azhar misalkan, senang tidak? Senang insyaallah, betul tidak? Akan tapi jauh lebih senang orang yang menyengaja safar ke seorang ulama, bukan karena udah diterima, anak akhirnya safar ke sana. Kenapa? Karena udah diterima. Ini enggak. Ini memang menyengaja safar ke sana untuk menuntut ilmu di sana, kemudian bisa kesampaian menuntut ilmu dari ulama tersebut. Ini bahagianya Masya Allah. Kemudian ya, wa yassarallahu sama'as sahih wa ghairahu miraran. Kemudian Allah memudahkanku untuk mendengarkan Sahih Bukhari atau Sahih Muslim dan kitab-kitab lain berulang kali. Yakni apa? Si murid tersebut bersama dengan guru tersebut itu lama, tidak hanya 1 minggu, 2, tapi sampai berbulan-bulan, bahkan bisa jadi bertahun-tahun. Walam azal fi suhbatihi wa khidmatihi ila an tuwfiya fi Baghdad, ila an tuwfiya bi Baghdad fi lailati thulatha min Dzulhijjah. Dan aku terus bersama beliau, membersamai beliau ya, menjadi yakni murid beliau secara mulazamah, membantu beliau ya sampai beliau meninggal dunia di Baghdad pada malam Selasa di bulan Dzulhijjah. Jadi syekhnya yang meninggal duluan ya. Maka demikian yang bisa Anda sampaikan ya. Jadi dari riwayat yang panjang ini kita dapat pelajaran bahwa kita harus semangat menuntut ilmu, senantiasa kita harus dengan senantiasa ya mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Syekh tadi, tujuan kita hanyalah untuk Allah ya. Usaha kita hanyalah untuk Allah, amalan kita hanya untuk Allah, kita hanya untuk cita-cita kita hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan 1 atau 2 saja.